Haleluya. Shalom buat semua warga kerajaan Allah. Sungguh kita patut bersyukur kalau sampai dengan hari ini kita masih ada dan tanpa terasa sebentar lagi kita sudah ada di penghujung daripada tahun 2020. Ini minggu yang terakhir di mana kita beribadah di bulan Desember di tahun 2020 ini. Dan saya mau menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap daripada kita, karena saya mau mendorong, saya mau mengajak dan memberikan semangat kepada Bapak Ibu Saudara semua, bahwa sampai kapanpun di tengah-tengah musim apapun, Dia Yesus tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Yes, saya akan bacakan firman Tuhan buat setiap daripada kita. Dan saya beri judul tema daripada khotbah di akhir tahun ini, yaitu kasih setia dan perbuatan ajaib dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ikuti bersama-sama dengan saya, kasih setia dan perbuatan ajaib dari Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 89 ayatnya yang ke-25. Kemudian saya akan langsung masuk kepada Mazmur 40 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Ini Tuhan yang berbicara. Kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan menyertai dia. Dan oleh karena namaku, kata Tuhan, tanduknya akan meninggi. Kemudian Mazmur 40 ayat yang ke-6 berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, banyak orang, mungkin termasuk Bapak Ibu dan juga saya, yang tidak menyangka kalau tahun 2020 ini menjadi tahun yang penuh dengan perjuangan. Menjadi tahun yang penuh dengan air mata juga. Karena ada banyak hal yang terjadi, perjuangan-perjuangan hidup, perjuangan-perjuangan di dalam keluarga, perjuangan-perjuangan di dalam bisnis kita. Kita nggak menyangka. Bahkan terkadang ada beberapa di antara pada kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal karena situasi COVID-19 ini. Semua keadaan itu membuat kita menjadi tidak nyaman. Semua keadaan itu memberikan dampak kepada banyak hal. Termasuk juga di dalam pelayanan. Salah satu dampaknya adalah apa? Kita masih belum bisa bertemu, bertatap muka dalam ibadah. Tetapi yang jelas saya mau berkata, di tengah-tengah kondisi perjuanganmu, di tengah-tengah kondisi derai air matamu, di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan itu, saya mau katakan bahwa kesetiaan, kasih setia Tuhan, dan perbuatan ajaib Tuhan akan tetap terus terjadi. Katakan amin. Nah, dalam Mazmur 89 tadi dikatakan, kesetiaan dan kasih Tuhan menyertai. Mari buka kedua tanganmu dan katakan bersama-sama dengan saya, kesetiaan dan kasih Tuhan menyertai aku. Kesetiaan dan kasih Tuhan menyertai keluargaku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kesetiaan Tuhan di dalam Alkitab itu dikatakan seperti perisai dan pagar tembok. Mazmur 91 ayat yang keempat berkata, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah apa? Perisai dan pagar tembok. Jadi saya mau berkata bahwa kesetiaan Tuhan itu seperti perisai dan pagar tembok. Yang akan terus menjaga, melindungi, bahkan memelihara hidup setiap kita. Itulah kesetiaan Tuhan, saudaraku yang terkasih. Tetapi saya juga mau berkata, kalau kita berbicara tentang kesetiaan Tuhan, yang pertama engkau harus percaya bahwa kesetiaan Tuhan akan membuatmu tetap
kuat berdiri. Yes. Kesetiaan Tuhan akan membuatmu tetap kuat berdiri. Yang kedua, kesetiaan Tuhan juga akan membuat engkau tetap kuat untuk bertahan. Wow. Di penghujung tahun ini saya mau mengajak setiap jemaat Tuhan, warga kerajaan Allah, seluruh engkau yang menyaksikan ibadah online pada saat ini. Alami, percayalah, kesetiaan itu, kesetiaan Tuhan itu akan terus terjadi dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, kesetiaan Tuhan akan membuat engkau bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Berapa banyak kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Salah satunya yang kita dengar pada saat ibadah malam Natal. Bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi. Ya, bagaimana Tuhan memberikan kuasanya, kesetiaannya kepada seorang anak Tuhan yang berjemaat di City Harvest Church. Kita melihat Bapak Ibu, bahkan saya percaya juga ada beberapa jemaat Tuhan yang ada di GBI Rock Citra Raya yang pernah menyaksikan kepada saya di tengah-tengah situasi seperti ini. Dia tetap mengalami kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan yang kita terima membuat kita bisa menyaksikan perbuatan Tuhan di dalam dunia ini. Jadi saya mengajak setiap kita semua, ayo, marilah kita percaya bahwa Tuhan tetap akan menyatakan kesetiaannya bagi orang-orang yang menaruh kepercayaan kepadanya. Katakan amin. Katakan amin. Saya mau mengingatkan jemaat Tuhan dalam Mazmur 18 ayat yang ke-26. Terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Tuhan berlaku tidak bercela. Ayo Bapak Ibu Saudaraku, di penghujung tahun ini, biarkan kau tetap setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan itu sudah nyata di dalam hidupmu dan juga keluargamu. Katakan amin. Nah, kenapa Daud menaruh kepercayaannya kepada Tuhan sehingga dia bisa mengalami kesetiaan Tuhan? Kenapa? Karena kasih setia Tuhan tidak perlu lagi diragukan. Katakan, kasih setia Tuhan, katakan, kasih setia Tuhan tidak perlu lagi diragukan. Yes. Dan kasih setia Tuhan itu berlaku turun-temurun. Makanya Daud menaruh kepercayaannya kepada kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan sudah tidak perlu lagi diragukan. Kasih setia Tuhan berlaku turun-temurun. Haleluya. Mazmur 89 ayat yang ke-37 berkata, anak cucunya akan ada selama-lamanya. Dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Wow, luar biasa. Percayalah, anak-anakmu akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Suami-suami, katakan kepada istrimu. Istri, katakan kepada suamimu. Percaya, anak-anak kita dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Sekolah mereka dipelihara oleh Tuhan. Segala yang mereka perlukan akan disediakan oleh Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian selain kesetiaan Tuhan, dikatakan di dalam ayat tadi juga dikatakan apa? Kasih setia Tuhan. Wow. Saya percaya kasih setia Tuhan menghapuskan segala luka. Mungkin tahun ini ada luka-luka di dalam dirimu, baik itu luka dari sesama orang yang kau kenal, ataupun mungkin ada di antara engkau yang mengalami luka karena jawaban doa itu mungkin belum terjadi dalam kehidupanmu. Saya mau berkata, biarkan kasih Tuhan menghapuskan segala lukamu. Amin. Mungkin kau kehilangan orang yang kau kasihi. Seorang teman saya, dulu waktu saya masih di Jakarta, kami beribadah bersama, kami melayani bersama. Suatu kali saya terkejut ketika saya lihat di Facebooknya, dia harus kehilangan suaminya. Saya kenal suaminya, dan dia harus kehilangan suaminya karena COVID-19. Sebagai seorang wanita dia syok. Sebagai seorang istri,
dia tidak siap menjalani kehidupan ke depan. Tetapi saya mau berkata, kalaupun ada luka di dalam diri kita, karena masa-masa yang kesesakan yang seperti yang sedang terjadi hari-hari ini, buka hatimu, izinkan kasih Tuhan menghapuskan segala lukamu. Katakan amin. Kemudian yang kedua, kasih setia Tuhan juga akan membuat anak-anak kita terus mengalami kemurahan Tuhan. Membuat kita juga menerima pembelaan daripada Tuhan. Wow, mari jemaat Tuhan yang terkasih, momen ini, di minggu terakhir ini, alami kesetiaan dan kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Buka hatimu dan katakan, Tuhan, aku percaya kesetiaanmu, kasihmu akan terus terjadi dalam hidupku. Katakan itu, katakan itu. Yes. Kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan juga, selain daripada Mazmur yang ke 40 tadi, Mazmur yang ke 89 tadi. Kemudian yang kedua saya akan menyampaikan di dalam Mazmur yang ke 40 tadi. Yaitu apa? Dikatakan banyaklah perbuatan ajaib yang telah dilakukan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, terkadang memang kita harus menyadari bahwa perbuatan ajaib Tuhan itu terjadi tidak dengan cara seperti yang kita harapkan. Ya, kita memasuki tahun 2020 kemarin, kita berharap, ya kita merencanakan, dan kita rindu supaya rencana kita itu terjadi. Tetapi karena akademi COVID-19 ini harus kita masuki, mungkin hal-hal itu semuanya berantakan. Rencanamu bisa berantakan, planning kita bisa bisa hancur lebur. Tetapi satu hal yang pasti, perbuatan ajaib Tuhan akan tetap terus terjadi bagi mereka yang percaya. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Yes. Perbuatan ajaib Tuhan akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan kalau kita mau jujur, perbuatan ajaib Tuhan sudah terjadi di masa-masa akademi ini. Kok bisa, Pak? Kalau hari ini engkau masih bernafas, kalau hari ini engkau masih ada, kalau hari ini engkau masih bisa menikmati makanan, engkau masih bisa menikmati minuman, walaupun itu air putih, itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau hari ini engkau masih bisa bernafas tanpa alat bantuan, itu adalah perbuatan ajaib Tuhan. Jadi saya mau berkata di penghujung tahun ini, tetaplah percaya perbuatan ajaib Tuhan akan terjadi lebih dahsyat lagi di tahun 2021 nanti. Katakan amin. Yes. Dan kesimpulannya yang mau saya sampaikan pada saat ini adalah apa? Kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan, itulah yang harus terus kita rindukan. Itulah yang harus terus kita minta. Dan saat ini, mari, suami istri, engkau bisa bergandengan tangan di tempatmu, sembari jangan lupa siapkan perjamuan kudus. Engkau bisa bergandengan tangan. Kalau ada anak-anakmu, engkau bisa ajak anak-anakmu bersama-sama. Wow, ini minggu yang terakhir di bulan Desember ini. Kita akan meninggalkan bulan Desember tahun 2020 dengan keberanian, ucapan syukur karena kesetiaan, kasih Tuhan dan perbuatan ajaib Tuhan terjadi bagi kita. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Haleluya Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Kau Allah yang setia Tuhan. Amin. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan.
butuhkan. Haleluya. Katakan kasih dan anugerah. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Katakan, mari angkat tanganmu. Hanya Engkau, amin. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, ya Tuhan, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah